Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman. Saya dari kelas 5D dengan NPM 23592011137. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah Machine Learning, membuat penelitian Machine Learning dengan normalisasi data, prosesing data, dan juga visualisasi. Ini saya mengambil judul datasetnya dari Kaggle, yaitu judul ya dalam Student Exam Scores atau tren pembelajaran mahasiswa, akademik mahasiswa. Ini pertama kita masuk. Di sini kita buka. Ini sudah saya jalankan di Google Colab. Ada di sini definisi masalah dan deskripsi dataset. Yang pertama, latar belakang dari dataset ini dibuat, yaitu adalah dalam dunia pendidikan. Salah satu tantangan utama adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi performa belajar siswa. Nilai ujian tidak hanya dipengaruhi oleh berapa lama mereka belajar, tetapi juga oleh kualitas tidur, tingkat kehadiran, serta nilai akademik sebelumnya. Dengan memanfaatkan machine learning, kita dapat menganalisis berbagai variabel tersebut untuk menemukan pola hubungan antara perilaku belajar dan hasil ujian. Prediksi skor ujian berdasarkan kebiasaan belajar, membantu guru dan lembaga pendidikan dalam memberikan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Dataset ini digunakan untuk membangun sistem analisis dan prediksi performa akademik siswa. Dataset ini yaitu dengan judul Student Exam Scores atau tren akademik siswa. Dataset ini berisi dengan hasil observasi sejumlah siswa yang mencakup dengan informasi jam belajar, waktu tidur, kehadiran, nilai sebelumnya, dan nilai akhir ujian. Yang pertama yaitu nama kolom student ID dengan tipe data string, deskripsinya ID setiap siswa. Selanjutnya ada di hours study atau jam belajar, sleep hours atau jam waktu tidur, attention phase atau kehadiran, previous score atau nilai sebelumnya, dan exam score yaitu adalah nilai akhir ujian. Dengan tipe data float dan integer. Dan tujuan analisis dari dataset ini adalah untuk melakukan pembersihan dan processing data agar dapat digunakan untuk model machine learning. Yang kedua, melakukan feature engineering untuk menambahkan fitur-fitur yang meningkatkan performa model. Melakukan normalisasi dan data augmentation agar model lebih stabil dan tidak bias terhadap skala data tertentu. 4. Membuat visualisasi data untuk memahami hubungan antar variabel. Permasalahan yang akan diselesaikan ialah bagaimana pengaruh jam belajar, waktu tidur, kehadiran terhadap nilai ujian. Fitur apa yang paling signifikan terhadap skor ujian akhir? Bagaimana meningkatkan performa model machine learning melalui processing seperti fitur engineering dan normalisasi? Hasil yang diharapkan adalah yaitu dataset yang diproses dan ternormalisasi sehingga dapat digunakan untuk pemodelan, visualisasi seperti heatmap, histogram, dan scatter plot yang menggambarkan hubungan antar variabel, pemahaman yang lebih mengenai hubungan antara kebiasaan siswa dan performa akademik mereka. Di sini juga ada heatmap, histogram, dan scatter plot yang ada di dalam dataset ini dan ada juga di dalam codingan Java yang di bawah. Yang pertama, seperti biasa kita akan membuat impor pandasnya terlebih dahulu. Pandas, NumPy, dan Matplotlib, plot, setboard, scat, dan processing, dan impor min-max scaler, yaitu pandas untuk membaca dan mengolah data dalam bentuk tabel, NumPy yaitu operasi matematis penambahan noise random, Matplotlib atau pyplot membuat grafik visualisasi besar, Seaborn membuat visualisasi statistik, heatmap, scatter, dan histogram. Min-maxer adalah normalisasi data ke rentang 0 sampai dengan 1. Yang di sini ada nomor 1, yaitu baca data, def, pdread, csv, atau memanggil data. Membaca data file exam scores yang data frame. Di sini sebelumnya kita masukkan dulu datanya dari yang sudah saya download datasetnya, yaitu ada ini. Di simpan di D, kita masukkan datanya. Lalu sini sudah termasuk datanya. Dan ini
seperti contohnya student ID-nya 001, horse list-nya horse student, dan data-datanya, datasetnya sebagian. Lalu di sini juga tahap ini menambahkan fitur turunan baru dari kolom yang sudah ada. Fitur rumus makna studi efisiensi horse studi atau 24 jam semalam, 24 sleep horse, efisiensi belajar per jam produktif, identity score at attendance days perfect 0.1, skor kehadiran ke skala 0 sampai 10 performa, indeks 0,0.4 kali previous score ditambah 0.3 dikali attendance percent ditambah 0.3 dikali horse studi, indeks gabungan performa siswa. Tujuannya meningkatkan kualitas data agar model bisa mengenali mola yang lebih kompleks. Selanjutnya, argument depth atau depth copy numericals depth type include NP numbers, yaitu menyalin dataset asli ke argument df menemukan semua kolom numerik. Setiap kolom numerik ditambahkan noise acak kurang lebih 5%. Agar dapat lebih bervariasi, data asli dan hasil argumentasi digabung menjadi dataset 2 kali lipat ukurannya. Tujuannya meningkatkan kemampuan model menjadi bervariasi dalam data di dunia nyata atau generasi. Lanjutnya, tambahkan variasi acak. Di sini juga ada normalisasinya, yaitu normalisasi mengubah semua nilai dari 0 sampai dengan 1. Contohnya, jika nilai horse studi 1.0 sampai 60.0, maka setelah dinormalisasi menjadi 0.1.0 menjadi 0.0 atau 10.0 sama dengan 1.0 nilai diantaranya dipetakan proporsional. Tujuannya mencegah dengan skala besar min 100 mendominasi fitur kecil. Gabungkan data asli dan argument scalar min atau normalisasi df argument copy. Normalisasi numerik dan ini hasilnya dari fitur size adalah 1500 dikali 1000. Width-nya 0 dan di bawahnya juga sama. Selanjutnya ini tujuannya untuk membuat kanvas yang lebih besar agar plot sekaligus. Di sini ada heatmap kolerasi atau kolerasi fiturnya. Di sini tidak terlihat seperti jelas. Ada horse to sleeper, dan di sini rata-ratanya ada tanda merah 0.0, 1.0, 0,8, 0,6, 0,4, 0,2 dan 0,0. Di sini ada 0,0, 0,0, ada juga 1,0, 8.0, 5.0 dan 1.0. Di sini ada perbandingan dari yang kita masukkan di dalam dataset tersebut. Lalu di bagian ini ada menghitung kolerasi metrik antara semua kolom numerik. Heatmap menggambarkan hubungan antara fitur nilai 1, min 1 dan 1, yaitu nilai positif berhubungan dengan hubungan, artinya adalah hubungan searah. Ini nilai positif ini maksudnya yang bagian ke atas, di bagian 1.0 ini sampai dengan ke samping 0.0, 8.0, 0.7, 0.7, 0,9, 0.9, 8.0, 0,4 dan 0.16. Lalu di sini juga ada nilai negatifnya yang berlawanan arah seperti halnya saya contohkan di sini ada 0.57, 0,5.55 dan 0,83 dan 0,57. Contoh inferensinya, jika horse studi memiliki kolerasi tinggi melebihi 0,85 terhadap exam score, berarti semakin banyak jam belajar, skor ujian semakin meningkat. Artinya adalah semakin banyak siswa itu belajar setiap malam atau kapanpun itu, maka akan mempengaruhi bagaimana tingkat keberhasilan dia selama 1 semester pembelajaran. Di sini ada selanjutnya ada distribusi. Ini nilai ujian aslinya sebelum kita lakukan normalisasi. Di bagian sini ada 30, 20, 40 dan 50. Ada 0, 10. Ini adalah perbandingan nilainya. Itu menampilkan histogram exam score dari data asli KDE. True menambahkan kurva kepadatan properti definisi. Maknanya memperlihatkan sebaran nilai ujian sebelum transformasi. Di sini sebelum ini ada teksnya 0,5 dan 1.0. Distribusi nilai aslinya.
Di sini ada 20, ada diagramnya sampai dengan 0, ini angka yang terus ada sempat naik dan turun lagi. Dan di sini juga ada bagian setelah sudah dinormalisasinya, ada di bagian 0.0 yang seperti yang tadi kita sebutkan tadi, menunjukkan bahwa nilai asam skor ini berada di rentang 0,0 minus 1. Distribusinya sama dengan bentuk aslinya, tapi dalam skala normalisasi. Di sini hitung belajar atau skor ujian setelah dinormalisasi. Scatter plot menunjukkan hubungan linear antar horse studi exam score. Bisa dilihat dari tren naik semakin banyak jam belajar, maka cenderung lebih tinggi. Di sini ada jam ini kita membuat exam score ini adalah dalam kita memprediksi siswa itu dalam jam belajar. Di sini semakin banyak jam belajar siswa, maka semakin cenderung nilai ujian mereka lebih tinggi. Dan selanjutnya ini ada plot wins layout, yaitu victory size 640 dikali 480, weight-nya 0. Dan normalisasi data ini DF01 CSV preparation pro cassette sama dengan studi exam score CSV. Dan di sini sudah menjadi filenya, yaitu jika sudah tervisualisasi maka membuat sebuah file yang filenya bernama processed study exam score CSV dan menyimpan seluruh hasil processing, feature engineering, adjustment, dan normalisasi ke files CSV baru. File ini siap digunakan untuk training machine learning, misalkan regresi, decision tree, neural network. Kesimpulan dari datasetnya yaitu kode student exam score PY melakukan 3 tahap utama dalam melakukan processing untuk machine learning, yaitu feature engineering yang membuat fitur baru agar data lebih informatif, data aggregation, menambahkan variasi data agar model lebih kuat, normalisasi menyeimbangkan skala antar fitur, visualisasi seperti heatmap, histogram, dan scatterplot membantu memahami hubungan antar fitur sebelum memproses modeling yang dilakukan. Jadi dari ini kita dapat melihat kebanyakan orang sudah males gitu mau melihat ini. Jadi kita dibuatkan dalam bentuk Python atau machine learning ini kita buatkan seperti course studi dan perbandingan antara hubungan belajar versus skor ujian ya. Hasil ini ya sebelum dinormalisasi dan langsung saja kita buka saja kalau itu kita. Nah, ini datasetnya kita lihat dulu data ini. Datasetnya, nah ini datasetnya dari ini dataset dari saya yang saya temukan seperti yang sudah kan tadi di atas, sudah sesuai dari semakin tinggi kita memprediksi dari data ini, maka kita simpulkan bahwa dari hubungan jam belajar dan skor ujian. Jadi kita memprediksi apa hubungan belajar itu apakah mempengaruhi dalam mereka ujian. Jadi karena jadi disimpulkan bahwa semakin banyak jam belajar untuk siswa, maka semakin tinggi juga ujian yang akan diperoleh. Ini hanya sebuah prediksi, bukan menjadi hal yang dapat kita sepakati. Karena sesuai prediksi. Karena prediksi itu gampang meleset. Karena ini juga AI, kadang prediksi manusia juga banyak. Terima kasih. Saja kan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.